Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kembali lagi bersama Pak Yuda ya di dalam pelajaran TIK kelas 7 di semester 2 sekarang ya, teman-teman ya. Alhamdulillah ya, teman-teman, setelah kita liburan kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Liburan semester 1 kita kembali lagi di pelajaran TIK di semester 2 ini ya. Semoga di semester yang baru ini semangat teman-teman juga masih baru ya, masih semangat terus ya dalam menuntut ilmu ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di pelajaran TIK kelas 7 semester 2 ini kita akan banyak membahas dan mempraktikkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Google ya teman-teman ya, yang dimiliki oleh Google, yaitu seperti Google Drive, Google Doc, Google Slide, lalu Google Sheet, dan ada juga namanya Google Site ya. Nanti kita juga sedikit akan bahas tentang channel YouTube ya teman-teman ya. Lalu sedikit juga membahas bagaimana caranya membuat suatu website sederhana ya teman-teman ya dengan menggunakan Google Site ya. Nah itu akan kita coba bahas di setiap pertemuan ya teman-teman ya. Di setiap pertemuan akan kita bahas ya. Nah untuk pertemuan yang pertama ini di semester 2 TIK kelas 7, Bapak akan membahas tentang Google Drive terlebih dahulu ya teman-teman. Nah sebelum kita praktikan penggunaan Google Drive, kita lihat dulu ya pengertian Google Drive. Nah, apa sih Google Drive itu? Di sini kalau menurut Wikipedia, Google Drive adalah penyimpanan awan milik Google. Maksudnya penyimpanan awan itu apa sih? Penyimpanan awan itu maksudnya adalah tempat penyimpanan yang online ya teman-teman ya. Jadi kita nggak menyimpan data itu di dalam laptop atau misalnya di dalam flash disk. Kan biasanya kalau tempat penyimpanan data atau file atau dokumen itu di dalam laptop atau di dalam flash disk ya. Nah, sekarang ini ada namanya penyimpanan awan. Penyimpanan awan itu adalah penyimpanan online. Jadi kita tanpa membutuhkan data yang ada di laptop atau di flash disk, kita bisa menyimpan melalui online, dan itu tidak memakan tempat di laptop kita ya teman-teman ya, tidak memakan memori di laptop kita. Nah ini dimiliki oleh Google ya, diluncurkan pada 2012. Nah ini udah lumayan lama ya teman-teman, aplikasi ini sekitar 8 tahun ya. Nah ini berbasis online ya, jadi kalau online berarti kita harus untuk mengaksesnya gitu, kita harus butuh internet ya, butuh internet teman-teman. Nah, Google Drive ini ada yang gratis ya teman-teman ya. Nah, ini layanan penyimpanan gratis ya. Nah, yang gratis itu kita dapat kapasitas penyimpanannya itu sebesar 15 GB. Jadi kalau teman-teman itu udah punya akun Gmail itu otomatis teman-teman sudah bisa mengakses aplikasi atau layanan dari Google Drive ini ya teman-teman ya. Yang gratis 15 GB. Nah, jadi fungsinya Google Drive itu untuk penyimpanan data secara online tanpa memakan memori yang ada di dalam perangkat laptop kita misalnya. Nah, Google Drive ini selain bisa jalan di laptop atau di komputer atau di PC, juga bisa jalan di smartphone kalian ya, baik itu Android ataupun iPhone ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba mengakses Google Drive ya. Pertama Bapak akan contohkan di laptop dulu ya teman-teman. Nah pertama itu kita buka browser kita ya, yaitu Google Chrome ya teman-teman. Kita buka Google Chrome. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kalau sudah kita buka Google Chrome, kita cari aja Google Drive gitu. Google Drive ya. Atau di titik 9 ini nih ya teman-teman ya, ada titik jumlahnya 9 ini, bisa kita klik ya aplikasi Google ya. Nah, di dalam sini tuh ada, nah ini ya Google Drive. Google Drive ini simbolnya itu segitiga warna hijau, kuning, dan biru ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa klik. Oke.
Nah, ini karena Bapak belum login Gmail Bapak di Google Chrome ini. Nah, dia itu belum masuk ke akun Google Drive-nya Bapak. Jadi ini Bapak akan Bapak akan masuk ya. Nah, ini Bapak klik buka Drive ya. Buka Drive. Nah, di sini kita disuruh login. Nah, di sini Bapak udah nyiapin satu akun ya. Oke. Oke. Oke, di sini diminta nomor HP ya. Kalau teman-teman yang udah Google Chrome-nya sudah masuk ke akunnya ya, ke akun Gmail itu langsung dia nggak perlu masuk login lagi ya seperti Bapak ini ya. 581 332. Oke. Oke. Nah, ini Bapak save aja biar nggak keluar lagi. Nah, ini ya teman-teman, ini tampilan awal dari Google Drive. Ini karena Bapak sudah gunakan ya Google Drive ini untuk menyimpan berbagai macam data. Jadi ini udah banyak data yang dimunculkan ya dalam akses Google Drive ini. Nah, Bapak akan coba terangkan dulu fitur-fitur yang ada di dalam Google Drive ya, teman-teman. Nah, di tampilan utama ini, di sini ada namanya akses cepat. Akses cepat ini atau quick access ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini adalah file-file yang ditampilkan, file-file yang terakhir Bapak buka ya teman-teman ya, yang ada di dalam Google Drive ini. Lalu di bawahnya ada nama-nama file yang sudah Bapak simpan di dalam Google Drive ini ya teman-teman. Nah, ini tampilan besarnya ya, jadi ada akses cepat dan nama-nama file. Lalu di sebelah kiri ini ada tombol baru, ada drive saya, dibagikan kepada saya, terbaru, berbintang, dan sampah. Lalu di bawahnya ada penyimpanan. Oke, Bapak jelasin dari yang baru dulu ya. Nah, maksudnya baru ini apa? Baru ini kalau kita mau membuat file baru di dalam Google Drive ya. Ini kita coba klik ya di dalam tombol baru ini. Nah, di sini ada folder. Nah, folder ini fungsinya untuk membuat folder baru di dalam Google Drive. Upload file ini fungsinya untuk mengupload file ya. Mengupload file atau dokumen ke dalam Google Drive kita. Nah, file atau dokumennya apa saja yang bisa diupload? File apa saja ya teman-teman ya. Misalnya file Word, atau PowerPoint, atau Excel, atau misalnya gambar, video, musik, terus apa lagi ya, macam-macam file ya pokoknya ya, file digital ya, PDF juga bisa. Nah, ini bisa kita upload ke dalam Google Drive kita ya. Lalu di bawahnya ada upload folder. Nah, ini bisa kita upload folder yang ada di dalam komputer kita upload ke dalam Google Drive kita. Lalu di sini ada Google Dokumen ya, atau Google Doc. Nah, ini bisa kita buat Google Doc ya, atau file Google Doc. Google Doc itu fungsinya sama seperti Microsoft Word ya. Semester 1 kita sudah pernah belajar sedikit ya Google Doc ya. Lalu ada Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini kita bisa membuat file Google Spreadsheet di dalam Google Drive ini. Dia fungsinya sama seperti Microsoft Excel ya. Lalu ada Google Slide. Nah, Google Slide ini fungsinya untuk membuat presentasi atau fungsinya sama seperti Microsoft PowerPoint ya. Lalu ada Google Formulir. Nah, Google Formulir ini Google Form ya. Nah, ini biasanya tuh teman-teman kalau ngisi absen tuh kan pakai Google Form. Nah, kita bisa bikin Google Form di dalam Google Drive kita ya. Lalu ada lainnya. Nah, ini aplikasi-aplikasi lainnya ya. Ada Google Gambar, Google My Maps, Google Sites. Nah, ini yang akan kita pelajarin di akhir nih ya, Google Sites. Kita akan coba buat nanti di akhir pertemuan kita akan buat semacam website sederhana dengan Google Sites ya teman-teman ya. Lalu ada Google Jamboard, ada script Google Ads. Nah, ini ya.
Lalu ada di bawah tombol baru ini ada tombol drive saya. Nah, di tombol drive saya ini maksudnya adalah drive saya ini menyimpan file-file yang kita upload ya, atau kita bikin di dalam Google Drive kita ya teman-teman ya. Nah, di dalam drive saya. Lalu ada dibagikan kepada saya. Maksudnya apa dibagikan kepada saya? Nah, inilah salah satu kelebihan dari Google Drive. Kita bisa membagikan file atau dokumen yang ada di dalam Google Drive kita kepada akun Google Drive orang lain. Jadi kalau dibagikan kepada saya ini maksudnya adalah Bapak pernah dibagikan suatu dokumen suatu dokumen dari teman Bapak misalnya. Teman Bapak bagiin dokumen. Nah, ini contohnya nih ya. Prokan kelas 9B. Nah, ini dibagikan oleh Yudani Risto. Ini kan bukan akun Bapak nih ya. Ini akun Michael ceritanya ya. Nah, si Yudani Risto ini bagi file prokan ke Michael. Nah, si Michael ini bisa lihat filenya dari si Yudani Risto nih. Karena dibagi ya, terus bisa diedit juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Drive. Bisa membagi file atau dokumen ke akun Google Drive orang lain atau teman kita ya, teman-teman ya. Lalu ada tombol terbaru. Nah, ini terbaru ini maksudnya adalah file yang paling terakhir kita buka ya, atau baru-baru ini kita buka filenya. Nah, ini masuk di terbaru. Lalu ada berbintang. Nah, berbintang ini maksudnya adalah di dalam file-file Google Drive ini bisa kita kita favoritkan ya filenya ya. Misalnya biar gampang nyarinya nih, misalnya file. Nah, ini nih ada file lagu Indonesia Raya ya. Nah, misalnya nih Bapak biar nggak susah nyarinya nih di dalam sini, ini Bapak kasih bintang nih, nanti dia masuknya ke dalam berbintang ya, file atau folder berbintang. Nah, ini nggak ada file atau folder berbintang ya, karena belum Bapak ada yang kasih bintang. Lalu di sini ada tombol sampah ya. Nah, maksudnya apa sampah ini? Sampah ini adalah ketika kita menghapus salah satu file ya, salah satu file yang ada di dalam Google Drive ini. Nah, itu dia tidak langsung kehapus atau hilang ya, teman-teman. Dia akan disimpan di sampah dulu nih, di folder sampah, di menu sampah ini. Nah, dia akan hilang setelah 30 hari ya. Jadi, file yang sudah kita buang, kita hapus, dia akan ditaruh di sampah ya, di menu sampah, dan akan hilang selamanya itu setelah 30 hari. Atau bisa kita langsung kosongkan sampah ya, di sini ada tombol kosongkan sampah ya tanpa menunggu 30 hari. Nah, lalu di paling bawah ini ada penyimpanan, keterangan penyimpanan. Nah, tadi kan Bapak sebelumnya sudah bilang ya, sudah Bapak jelaskan ya. Jadi akun Google Drive yang gratis ini itu kita dapat 15 GB nih. Jadi di sini ada keterangan 447 MB dari 15 GB telah digunakan. Jadi maksudnya dari 15 GB yang disediakan oleh Google Drive ini, Bapak sudah menggunakan sebesar 447,8 MB ya. Nah, ini kita kalau mau nambah penyimpanannya ya, besar penyimpanannya ini bisa kita beli ya. Di sini ada tombol beli penyimpanan. Oke, kita pakai yang gratis dulu aja ya, teman-teman. Nah, itu beberapa fiturnya ya. Lalu, nah ini ya. Oke, sekarang Bapak akan coba contohkan bagaimana caranya membuat suatu folder ya. Folder di dalam Google Drive. Nah, kita pastikan dulu klik di drive saya ya, karena Bapak akan membuat folder baru. Jadi Bapak klik di drive saya, lalu kita klik tombol baru ya teman-teman ya. Nah, ini baru, atau kalau dalam versi bahasa Inggris baru ini tuh create ya, create. Lalu drive saya itu my drive. Kalau dibagikan kepada saya itu share with me ya. Kalau terbaru itu recently. Kalau berbintang itu start. Kalau sampah itu trash ya. Nah, penyimpanan ini storage. Jadi itu versi bahasa Inggrisnya. Nah, ini versi bahasa Indonesianya ya. Sama saja ya teman-teman, cuma beda bahasa saja. Oke, Bapak akan buat folder. Kita klik tombol baru. Lalu klik folder ya teman-teman. Nah,
Nanti teman-teman juga Bapak minta untuk membuat folder baru di dalam akun Google Drive-nya ya. Nah, untuk foldernya itu, formatnya itu pertama nama ya, teman-teman. Nama kalian, misalnya nih Yuda. Nama lengkap ya. Nah, Yuda Niristo, lalu underscore, lalu kelasnya ya, misalnya kelas 7A1, lalu underscore lagi, absennya ya, misalnya absen 22. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol buat ya. Oke, sedang diproses. Nah, ini ya teman-teman. Yuda Niristo 7A122. Nah, pemiliknya saya. Berarti ini folder dimiliki oleh akun ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangannya tuh. Terakhir diubah, maksudnya di sini kan tadi baru dibuat ya jam 19.01 ya. Nanti kalau ada yang diubah lagi di sini akan diupdate ya sesuai dengan jam pengubahannya ya, atau waktu pengubahannya. Nah, ini cara membuat folder ya, teman-teman, membuat folder. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita klik 2 kali. Nah, ini ya teman-teman, di dalam folder ini masih kosong ya. Nah, teman-teman bisa mengisikan suatu file atau dokumen ke dalam folder teman-teman sendiri ya. Atau bisa misalnya buat dokumen dari Google Dokumen, Spreadsheet, atau Google Slide ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau mau upload file ke dalam folder ini, kita buka dulu ya foldernya tadi ya. Klik 2 kali di folder, lalu upload file. Nah, lalu kita cari filenya itu yang ada di laptop kita yang mau kita upload ke dalam Google Drive kita. Atau misalnya bisa kita langsung buka file explorer kita nih ya teman-teman. Kita buka. Lalu ini misalnya Bapak mau upload video nih ya. Nah, ini. Nah, ini bisa Bapak klik, Bapak langsung drag. Bapak klik, Bapak tahan, lalu Bapak geser nih ya ke dalam Google Drive. Nah, dia akan langsung ke upload ya otomatis. Gitu ya. Nah, Bapak contohin misalnya sebentar. Nah, ini misalnya ada gambar nih. Nah, ini Bapak upload ke sini. Nah, ini ya teman-teman, ada mengupload satu item. Nah, satu upload selesai. Jadi ini kalau sudah centang hijau seperti ini nih di pojok kanan bawah. Nah, ini sudah ke-upload ya. Tuh, sudah ke-upload gambarnya ke dalam folder yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada ukuran filenya ya, 550 KB. Seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat folder. Mudah ya, teman-teman ya. Lalu folder ini bisa kita bagikan ya, teman-teman semua. Folder ini bisa kita bagikan ke misalnya ke guru kita atau ke teman kita ya. Biar teman kita atau guru kita bisa lihat di dalam folder itu ada dokumen apa saja gitu ya. Ini bisa kita bagikan. Caranya bagaimana? Caranya ini kan ada nama folder kita ya di atasnya. Nah, ini tinggal kita klik kanan nih di nama folder kita ini. Kita klik kanan. Lalu kita dapatkan link nih ya. Ada tulisan dapatkan link. Kalau dia versi bahasa Inggris itu get link. Tapi yang teman-teman perhatikan ininya saja nih, ikonnya ini. Nah, ini ikonnya ini seperti ini ya. Ikonnya atau baris keempat ya. Nah, kita klik dapatkan link. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini linknya nih. https://drive.google.com. Nah, kita klik salin link ya, teman-teman ya. Kita klik salin link. Kita copy linknya. Lalu di bawahnya ini ada keterangan dibatasi. Hanya orang yang ditambahkan dapat buka link ini. Nah, ini kita ubah, teman-teman. Jadi yang nanti orang yang mau kita kasih link ini biar bisa ngelihat dokumen. Nah, kalau keterangannya dibatasi berarti dia nggak bisa lihat dokumennya ya. Nah, ini dibatasinya ini diganti nih. Kita klik. Nah, kita klik siapa saja yang memiliki link. Lalu di sebelah kanannya nih ada keterangan pengakses lihat saja. Nah, kita klik nih. Nah, di sini ada 3 nih teman-teman. Ada pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor. Kalau pengakses lihat saja, kalau kita pilih yang ini, itu dia cuma bisa ngelihat ya teman-teman, lihat filenya, nggak bisa nggak bisa ngedit atau menghapus filenya atau menambahkan file ke dalam folder tersebut. Tapi kalau kita kasih editor nih,
dia bisa menambahkan file ke dalam folder kita yang kita kasih linknya ini ya. Kalau dia bisa menghapus dan mengedit file yang ada di dalam folder tersebut ya. Nah, ini ada keterangannya ya. Mengelola, menambahkan, dan mengedit file. Jadi terserah nih teman-teman mau yang mana. Tapi Bapak sarankan yang editor aja ya, editor. Jadi nanti linknya ini dikasih ke Bapak ya teman-teman. Nah, ini salin link. Nah, ini link folder kalian ini kalian japri ke WA Bapak ya, Mbak. Jadi Bapak bisa cek nih, kalian sudah buat foldernya atau belum. Nah, kalian boleh tambahkan file di dalam folder itu, terserah kalian nih, mau file apa, mau gambar, mau foto kalian, terserah kalian ya, buat nyoba upload aja ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah disalin, nah, link disalin, klik selesai. Nah, seperti itu. Lalu linknya itu di dipaste atau dikopikan ke Bapak ya, ke WA Bapak ya. Kalian tinggal kontrol V saja ya, kontrol V seperti ini. Nah, ini linknya sudah ke copy ya, gitu ya teman-teman, caranya yang mudah ya. Oke, lalu itu cara untuk berbagi folder ya tadi. Lalu di file ini kita bisa download juga nih teman-teman. Misalnya teman-teman dikasih link Google Drive, lalu mau download filenya bisa ya. Ini tinggal kita klik kanan di filenya, lalu kita klik tombol download ya. Nah, sini ada tombol download. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah ya. Jadi ini cara untuk pelajaran pertama ya. Pertemuan ini kita bikin, teman-teman Bapak minta bikin folder. Nah, ini ya tulisannya, nama foldernya itu formatnya nama, kelas, dan absen. Jadi namanya, lalu underscore kelas, underscore absen. Misalnya Yudani Risto underscore 71 underscore 722. Lalu di dalam folder ini silakan teman-teman isikan file apa aja ya, terserah kalian. Tapi nggak usah gede-gede ya, ukuran filenya ya nggak usah sampai beratus-ratus megabyte, nggak usah. Yang simple aja, terserah kalian mau file apa. Lalu kalau sudah foldernya itu dibagikan linknya ke Bapak ya, tadi caranya ya sudah Bapak jelaskan. Nah, itu untuk pelajaran pertama ya teman-teman, silahkan dicoba. Nanti linknya kalau sudah, link foldernya silahkan di WA ke Bapak ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih keterangan nama ya teman-teman ya, keterangan nama dan kelasnya ya. Oke. Nah, itu kalau di laptop ya, kalau di laptop. Nah, kalau di HP bagaimana, Pak? Nah, penggunaan Google Drive-nya sama aja ya, teman-teman ya. Sama saja. Bapak akan coba di HP ya, Bapak praktikkan sedikit ya. Kurang lebih sama ya penggunaannya ya. Konsepnya sama. Mungkin tampilannya agak sedikit berbeda karena kan di ini ya, karena di di HP ya atau di smartphone. Nah, ini Bapak akan coba di Android Bapak nih ya. Sebentar. Oke. Agak lama nih ya. Nah. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tampilan HP Bapak nih ya, contoh. Oke, kita buka aplikasi Google Drive, tapi pastikan dulu ada nggak nih aplikasinya di HP kalian. Kalau nggak ada, kita download dulu ya dari Play Store ya, kita install dari Play Store. Nah, ini udah ada ya di bundelan Google nih ya. Di dalam Google ini sudah ada aplikasi Google Drive. Nah, ini Bapak pencet, Bapak pilih aplikasi Google Drive. Nah, ini ya tampilannya ya, seperti ini kalau di HP tuh. Jadi di situ ada telusuri di Drive, lalu ada nama-nama folder atau file yang ada di dalam Google Drive kita. Di sampingnya ada foto akun kita nih ya, ini akun Bapak nih, foto akunnya. Lalu di bawahnya itu ada berbintang, lalu ada beranda, lalu ada dibagikan, ada file ya. Oke. Tadi Bapak mau buat
folder ya, mau buat folder. Nah, kita ke file dulu ya teman-teman, kita ke file, lalu pastikan di drive saya ya, seperti tadi. Lalu di pojok kanan bawah itu ada tanda plus warna-warni itu ya. Nah, itu kita pencet ya, kita pilih. Nah, lalu kita pilih folder. Nah, lalu kita buat foldernya tadi Dani Risto ya. Kelasnya misalnya 71 lalu absen ya, misalnya 22 buat. Oke, kita lihat sudah muncul belum ya. Oke, ini agak lama ya teman-teman ya. Oke, ini ya, nggak ada. Nah, bukan nih. Oke, kayaknya tadi gagal buat ya. Coba kita buat lagi folder. Nah, ini kita buat simple dulu aja. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini ya. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya mau upload? Kalau mau upload, udah kita klik atau kita pencet tadi ya, icon plus yang di pojok kanan bawah. Lalu upload nih ya, upload. Nah, kita pilih file yang ada di sini ya, teman-teman ya. Filenya file ini. Nah, satu file sedang di-upload. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu gimana caranya mau bagiin folder ini ke Bapak misalnya, mendapatkan link berbaginya. Nah, ini di pojok kanan atas itu ada tombol titik 3, kita klik, kita pencet. Nah, di situ ada berbagi link tuh, teman-teman. Nah, berbagi linknya ini kita pencet ya, kita aktifkan ya. Nah, di sini kan statusnya nonaktif. Kita aktifkan dulu. Nah, mengaktifkan berbagi link. Oke, berbagi link diaktifkan dan link disalin. Nah, itu linknya sudah dibagikan, sudah disalin, lalu kalau sudah langsung dijapri ke WA Bapak ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman caranya ya, mudah, simple ya untuk membuat folder di Google Drive, lalu membagikan link berbaginya ya ke orang lain ya, tadi sudah Bapak contohkan. Silakan teman-teman coba di laptop atau HP teman-teman semua. Nanti kalau sudah, kasih link berbaginya ke Bapak ya, teman-teman. Oke, itu saja yang bisa Bapak jelaskan ya. Semoga bisa bermanfaat materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.